Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sudah siap untuk belajar? Siap Bu. Zakia, tolong tutup pintunya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita absen terlebih dahulu ya. Apakah hadir semua? Hadir Bu. Sela, Hadir Bu. Zupia, Hadir Bu. Bakti hadir semua ya. Ya Bu. Selanjutnya, sebelum kita masuk materi pembelajaran kita, selain dari buku biologi, tolong disimpan. Sebelum kita masuk materi kita, apakah ada yang ingat apa materi kita sebelumnya? Ada Bu. Apa? Fungi dan jamur Bu. Betul, materi kita yaitu fungi atau jamur. Jadi apakah ada yang ingat apa itu fungi atau jamur? Coba jelaskan. Baik Bu. Silakan Sela jelaskan. Fungi adalah organisme eukariotik yang tidak berklorofil Bu. Betul, tepuk tangan untuk Sela. Ada yang tahu apa itu ciri-ciri jamur? Lupa Bu. Masa iya lupa? Jadi sebelum belajar dengan Ibu, materi yang dulu dibaca dan bukunya dibuka dulu dan dibaca-baca, diingat-ingat apa saja materi yang sudah Ibu jelaskan. Jadi silakan Zupia coba jelaskan bagaimana ciri-ciri jamur. Ciri-ciri jamur adalah bersifat eukariotik, multiselular atau uniselular. Bentuk tubuhnya bervariasi mulai bulat, oval, pipih. Betul sekali, tepuk tangan untuk Zupia. Selanjutnya, kita masuk kepada materi kita pada hari ini, yaitu sistem ekspresi. Apakah kalian sudah pernah dengar apa itu sistem ekspresi? Belum. Belum. Jadi selanjutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana sistem ekspresi dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu untuk mengetahui apa-apa saja sistem ekspresi dan apa saja organ yang bekerja di sistem ekspresi ini. Sebelumnya, Ibu akan memberikan lembar kerja untuk kalian. Nanti setelah kalian selesai mengisi lembar kerjanya, kalian akan presentasikan satu-satu ke depan. Ini untuk lembar kerjanya. Ibu berikan waktu selama 10 menit untuk kalian memahami dan mengisi lembar kerja tersebut. Bu, ini gimana Bu? Sistem ekspresi ini adalah sebuah proses pengeluaran zat sisa organisme yang sudah ditemukan. Dan ini ada beberapa organnya, yaitu ada ginjal yang hati. Coba sekali dari Zupia. Berarti ada di dalam. Ini gimana Bu? Ini
sudah memahami apa itu sistem ekskresi dan apa saja organ-organnya. Nah, di sini Ibu akan silakan. Baiklah, di sini silakan Sela untuk presentasikan hasil tugasnya tadi. Baik, Bu. Sistem ekskresi adalah sebuah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Zat ini berupa karbon dioksida, urin, keringat, dan senyawa lain yang bersifat toksit atau racun. Jika tidak dibuang, segala zat tersebut akan menumpuk di dalam tubuh dan berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan. Ada 4 organ yang berperan dalam proses pembuangan atau ekskresi pada tubuh manusia, yakni ginjal, kulit, paru-paru, hati. Yang pertama ada ginjal. Ginjal adalah organisme ekskresi pada manusia yang berbentuk seperti kacang. Jumlahnya ada 2 dan terletak di kanan dan kiri tulang belakang, tepatnya di bawah hati dan limfa. Ginjal berfungsi melakukan penyaringan terhadap darah di dalam tubuh, di samping juga mengatur konsentrasi garam yang ada pada tubuh dan mengatur tingkat keseimbangan air. Yang kedua ada kulit, adalah lapisan jaringan pelindung paling luar pada manusia yang terdapat di permukaan tubuh. Sama seperti ginjal, kulit juga memiliki peran dalam sistem ekskresi karena mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa kelenjar keringat. Yang ketiga ada paru-paru. Ada sepasang paru-paru kanan dan kiri, keduanya terletak di rongga dada, di mana paru-paru kanan biasanya lebih besar sementara paru-paru kiri berdekatan dengan jantung, lebih kecil. Fungsinya adalah mengeluarkan gas sisa proses pernapasan, yaitu gas CO2 atau karbon dioksida dan H2 atau air. Yang keempat dan yang terakhir adalah hati, merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh, terletak dalam rongga paru perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Berdasarkan fungsinya, hati berperan dalam sistem ekskresi. Hal ini dikarenakan hati membantu fungsi ginjal dengan cara memecah beberapa senyawa yang bersifat racun dan menghasilkan amonia, urea, dan asam urat. Dengan memanfaatkan nitrogen dari asam amino, proses pemisahan senyawa racun oleh hati disebut proses detoksikasi. Baiklah, susah. Ya baiklah, kembali. Nah, baiklah, selanjutnya Zulfia silakan jelaskan dan presentasikan hasil tugasnya tadi. Sistem ekskresi adalah sebuah proses pengolahan zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Zat ini berupa karbon dioksida, urin, keringat, dan senyawa lain yang bersifat toksik atau racun. Jika tidak dibuang, segala zat tersebut akan menumpuk di dalam tubuh. Zat berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan. Ada 4 organ yang berperan dalam proses pembuangan atau ekskresi pada tubuh manusia, yakni ginjal, kulit, paru-paru, hati. Yang pertama, ginjal adalah organ ekskresi pada manusia yang berbentuk seperti kacang. Jumlahnya ada 2 dan terletak di kanan dan kiri tulang belakang, tepatnya di bawah hati dan limfa. Ginjal berfungsi melakukan penyaringan terhadap darah di dalam tubuh. Di samping juga mengatur konsentrasi garam yang ada pada tubuh dan mengatur tingkat keseimbangan air. Kulit adalah lapisan jaringan pelindung paling luar pada manusia yang terdapat di permukaan tubuh. Sama seperti ginjal, kulit juga memiliki peran dalam sistem ekskresi karena mampu mengeluarkan zat sisa berupa kelenjar keringat. 3. Paru-paru. Sepasang paru-paru
mana paru-paru kanan biasanya lebih besar, sementara paru-paru kiri yang berdekatan dengan jantung lebih kecil. Fungsinya adalah mengeluarkan gas-gas sisa proses pernafasan, yaitu gas dioksida dan uap air. 4. Hati merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh, terletak dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Berdasarkan fungsinya, hati berperan dalam sistem ekskresi. Hal ini dikarenakan hati membantu fungsi ginjal dengan cara memecah beberapa senyawa yang bersifat racun dan menghasilkan amonia, anja, dan asam urat. Dengan memanfaatkan nitrogen dari asam amino, proses pemecahan senyawa racun oleh hati disebut proses detoksifikasi. Kembali. Nah, dari penjelasan kalian tadi, Ibu akan menjelaskan kembali materi kita pada hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekskresi pada manusia. Yang pertama, sistem ekskresi adalah sistem pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak berguna bagi tubuh dari dalam tubuh, seperti menghembuskan gas CO2 ketika kita bernafas, berkeringat, buang air kecil, atau urin. Organ-organ sistem ekskresi yang pertama ginjal, kedua kulit, ketiga hati, dan terakhir ada paru-paru. Ginjal merupakan alat penyaring darah yang bentuknya seperti kacang merah. Ginjal pada manusia terdiri atas 2 buah. Panjang ginjal antara 10-15 cm, massa 200 gram, letak rongga perut bagian belakang agak ke atas dan dekat tulang belakang. Terdapat gambar struktur ginjal. Fungsi ginjal. Yang pertama, menyaring dan membersihkan darah dari zat-zat sisa metabolisme tubuh. Dan kedua, mengekskresikan zat yang jumlahnya berlebihan. Dan ketiga, reabsorpsi, penyerapan kembali elektrolit tertentu yang dilakukan oleh bagian tubulus ginjal. Dan keempat, menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh manusia. Dan kelima, menghasilkan zat hormon yang berperan membentuk dan mematangkan sel-sel darah merah di sumsum tulang. Proses pembentukan urin. Yang pertama ada filtrasi, dan kedua reabsorpsi, dan terakhir ada augmentasi. Gangguan pada ginjal. Yang pertama ada batu ginjal, terjadi karena adanya endapan garam kalsium dalam ginjal. Kedua, radang ginjal, adanya kerusakan nefron, khususnya glomerulus yang disebabkan oleh infeksi. Dan ketiga, gagal ginjal jika salah satu ginjal tidak berfungsi. Hati merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh. Terletak dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Warna merah tua, massa 2 kg pada orang dewasa. Hati dapat dikatakan sebagai alat sekresi dan ekskresi. Gambar hati. Ada pembuluh hepatik, cuping kiri, dan ada saluran hepatik, empedu, saluran empedu, dan cuping kanan. Fungsi hati. Menyimpan gula dalam bentuk glikogen, menawarkan racun, membuat vitamin A yang berasal dari provitamin A, mengatur kadar gula dalam darah, membuat fibrogen serta protobin, menghasilkan zat empedu, tempat pembentukan ore. Gangguan pada hati. Yang pertama ada hepatitis, peradangan pada hati yang disebabkan oleh virus. Hepatitis ada beberapa, yaitu hepatitis A, B, dan C.
Penyakit kuning disebabkan oleh tersumbatnya saluran empedu yang mengakibatkan saluran empedu dialirkan ke usus 12 jari sehingga masuk ke dalam darah dan darah menjadi kuning. Selanjutnya ada kulit. Kulit adalah lapisan jaringan terdapat di permukaan tubuh. Kulit manusia terbagi atas 3 bagian. Kulit ari, epidermis, kulit jangat, dermis, jaringan ikat bawah kulit. Gambar kulit atau gambar anatomi kulit. Fungsi kulit: mengeluarkan keringat, pelindung tubuh, menyimpan kelebihan lemak, mengatur suhu tubuh, dan terakhir tempat pembuatan vitamin D dari provitamin D dengan bantuan sinar matahari yang mengandung ultraviolet. Gangguan pada kulit: ada biduran, sebabnya yaitu udara dingin, alergi makanan, alergi obat. Dan kedua, ringworm atau yang disebabkan oleh infeksi jamur. Kanker kulit sebab penerimaan sinar matahari yang berlebih. Nah, itulah penjelasan dari Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, Silakan Sepia. Bu, bagaimana perbedaan fungsi paru-paru dan kulit? Baiklah, untuk fungsi dari paru-paru yaitu mengeluarkan gas zat-zat sisa berupa hasil dari pernapasan yaitu gas CO2 dan H2O. Sedangkan kulit mengeluarkan zat-zat sisa berupa keringat. Bagaimana Zipia, sudah mengerti? Sudah Bu. Baiklah, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah paham Bu. Nah, apakah ada yang dapat menyimpulkan bagaimana materi kita pada hari ini? Saya Bu, Silakan Stella simpulkan. sistem ekskresi adalah sebuah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Zat ini berupa karbon dioksida, urin, keringat, dan senyawa lain yang bersifat toksin atau racun. Jika tidak dibuang, segala zat tersebut akan menumpuk di dalam tubuh dan berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan. Sudah Bu. Apakah ada yang lagi yang dapat menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya Bu, Silakan Zipia. ada 4 organ yang berperan dalam proses pembuangan atau ekskresi pada tubuh manusia, yakni ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Baiklah, itu kesimpulan dari materi kita pada hari ini, yaitu ada 4 organ pada sistem ekskresi atau pembuangan, yaitu ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Jika tidak, Ibu akan memberikan kuis, di mana kuisnya yaitu tertulis. Dan Anda sekalian, jika sudah mengeluarkan kertas 1 lembar, di sini tidak boleh melihat buku atau melihat catatan dan lihat kiri kanan ataupun lihat HP. Jika ada yang kedapatan, nanti lembar jawabannya Ibu ambil ya. Ya Bu. Sebelumnya, tolong kursinya Stella tolong pindah ke belakang. Baiklah, untuk soal yang pertama. Jelaskan pengertian sistem ekspresi. Soal yang kedua. Jelaskan bagaimana fungsi keempat organ sistem ekspresi. Di sini Ibu beri waktu 10 menit untuk kalian mengerjakannya ya. Stella, tolong
HP-nya disimpan, nanti lembar jawabannya Ibu ambil, Ibu kasih toleransi ke kali ini, nanti Ibu ambil lembar jawabannya. Nah, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Baiklah, jika sudah selesai, tugasnya dikumpulkan ya, dan bisa kembali ke tempat duduknya. Silakan kumpulkan tugasnya. Pertemuan kita pada hari ini. Sebelumnya, Ibu beri tugas untuk minggu depan ya. Ya, Bu. Tolong buka LKS-nya halaman 97. Di sana ada tugas 1. Coba Ananda isi. Nanti minggu depan dikumpulkan di meja ini. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan mengenai tugasnya? Tidak, Bu. Jika tidak, di sini Ibu ingin menutup pembelajaran kita. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.